Halo guys, bertemu lagi kita di channel saya, Bob Rompuvan Video. Oke, so kita akan mulakan dengan pelajaran kita yang seterusnya, yaitu cara entry untuk triple top dan double top, triple bottom. Oke, so triple top dan triple bottom itu kita kenali sebagai reversal chart pattern. So apa itu reversal chart pattern? So sebelum itu kita akan tengok apa maksud reversal. Maksudnya reversal daripada downtrend apabila berlaku setup di sini dan terus price akan membuat kenaikan. So dia reversal. So price akan melawan arah. Maksudnya reversal, oke? So daripada downtrend to uptrend. Oke, so inilah yang kita maksudkan dengan reversal. Chart pattern itu adalah triple top dan triple bottom, dan kita akan bincangkan juga sekali dengan cara entry. So macam mana cara kita entry? Cara entry kita ada terdapat dua jenis cara entry. So cara entry yang pertama nanti saya akan ajar melalui chart pattern, dan cara entry yang kedua juga saya akan kongsikan, dan kamu kalau boleh kamu sediakan kertas dan tulis cara entry ini, dan selalunya price tetap akan merespek double top dan double bottom ini, dan kebanyakannya selalu menjadi selalu menjadi sebab kuasa sekiranya double top, kuasa jual lebih besar daripada kuasa beli. Jadi kalau triple bottom, tadi triple top, apabila triple bottom, kuasa beli lebih kuat daripada kuasa jual. So itulah saya maksudkan, memang bukan confirm 100% tapi 95% confirm, sebab price akan mantul naik atas. Oke, so kamu kena salin nih reversal chart pattern, yaitu triple top dan triple bottom. So reversal chart pattern ini banyak sebenarnya, double top pun dia juga. So nanti kita akan belajar pelan-pelan lah. Oke, so kita pertama sekali kita akan tengok macam mana rupa bentuk triple top dan macam mana rupa bentuk triple bottom. Oke. So seperti yang saya tandakan nih, ini adalah triple top. Oke, top maksudnya berada di atas. So triple top sebenarnya kalau kita lukis bentuknya seperti ini ya. Terdapat 3 puncak seperti mahkota raja. Terdapat 3 puncak seperti ini. Oke, so kita ada 1, 2 dan 3. Oke, walaupun tidak sama tinggi, tetapi terdapat 3 puncak di area sini. Oke, jadi di sini kita ada puncak yang pertama di area sini, puncak yang kedua di area sini, dan puncak yang ketiga di area sini. So kalau kita nampak seperti ini, ya kita memang tahu price akan membuat penurunan. Tapi apabila price membuat top yang pertama, kita akan hold. Kita akan perhatikan sekiranya price membuat top yang kedua. Kebanyakan orang apabila price membuat top yang pertama, mereka akan entry di sini, dan price akan mantul naik ke atas semula, dan mereka akan floating balik. Sekiranya top yang ketiga ini akan lebih tinggi daripada top yang sebelumnya. Tapi kalau macam ini, entry di area sini memang cun. Tapi ini adalah cara entry yang pertama. Kita kena belajar cara entry yang pertama, yaitu first kali apabila kita nampak top. Oke, saya lukis price naik ke atas, kita sudah nampak top pertama. Oke, apabila kita nampak top pertama, kita expect price akan membuat top yang kedua. Oke, top yang kedua. Tapi sebelum kita mencari triple top, kita mestilah tahu keseluruhan trend adalah uptrend. Keseluruhan trend adalah uptrend. Tidak boleh kalau downtrend. Apabila downtrend, kita cari triple top nih dan kita expect untuk sell, tidak boleh. Oke, ini sama sekali dilarang. Wah,
Terima kasih karena sudah hadir. Terima kasih ya. So kita akan pelan-pelan belajar. Terima kasih ya. So kita akan teruskan. Mestilah kalau kita mau mencari triple top, kita mestilah di dalam keadaan uptrend, bukan downtrend. Itu first kunci yang pertama kita kena ingat. So apabila kita dalam keadaan uptrend dan price membuat satu top yang pertama di area sini, so kita expect price akan membuat top yang kedua, betul kan? Kita expect price akan membuat top yang kedua. Dan apabila price membuat top yang kedua, ramai trader akan entry di area sini. Sebab ini adalah cara yang pertama untuk entry. Oke, pelan-pelan. Oke, so kebanyakan setup triple top nih memang jadi. Sebab apa? Lebih kurang 99% trader di seluruh dunia akan merespek kita punya chart pattern triple top. Demikian juga dengan double top. Oke, so apabila price sudah membuat satu peak dan membuat lagi resistance yang kedua di area sini, dan lepas itu price trader akan entry di area sini untuk sell limit. Oke, mereka akan entry sell limit di area sini. Oke, kita tulis. Mereka akan entry sell limit di area sini. Sebenarnya boleh. Kita boleh entry sell limit di area sini sebenarnya. Oke, selepas itu apabila price sudah membuat penurunan dan price mantul naik ke atas, sekiranya lebih tinggi daripada top yang sebelumnya, so orang yang trader yang entry awal kena floating dan kita expect price akan membuat kenaikan top yang ketiga. Oke, apabila price membuat top yang ketiga, baru price membuat penurunan. So ini cara entry yang pertama. Mereka trader akan membuat sell limit, tapi kebanyakan trader tidak akan membuat entry seperti ini. Oke, mereka tidak akan entry seperti ini. So ini saya tandakan ini adalah cara yang pertama ataupun setup yang pertama, cara entry pertama lah. Oke, cara entry yang pertama. So macam mana pula cara entry yang kedua untuk triple top? So kita akan lukis ini. So apabila price sudah mantul naik ke atas, price akan turun bawah, betul? Oke, apabila price sudah turun bawah, kita ada top yang pertama. Oke, kita pinjam dulu. Kita ada top yang pertama. Kita jangan entry dulu. Apabila top yang kedua, kita pun tidak akan entry. Oke, kita tidak akan entry. Dan selepas top yang kedua, price coba membuat penurunan, baru kita akan entry merespek double top. Oke, double top. So macam mana cara entry? Kita akan entry melalui kita akan entry menggunakan sell stop. Oke, kita akan respect seperti ini. Oke, kita akan entry sell stop di area sini. Oke, kita akan entry sell stop di area sini ya, bukan sell limit. Yang first, cara entry yang pertama itu adalah sell limit. Oke. Oke, thank you semua yang sudah hadir. Oke, kita akan sambung pelan-pelan belajar. A6. Wih, cantik kaunya apa nih? Nama nih A6 ha. Jamal Dahan, terima kasih sudah hadir, terima kasih. Oke, so kalau boleh kamu share, tolong share kepada kawan-kawan yang sama-sama kita belajar lah, yang suka belajar tentang trading forex ini. Oke, so kita akan sambung. First kali kita nampak top yang pertama, kita tidak akan entry. Dan apabila price membuat penurunan dan price mantul semula, top yang kedua kita tidak entry. Dan apabila price membuat penurunan sedikit, kita akan marking kita punya entry untuk sell stop. Dan apabila kenapa nih? Di sini ya. Apabila price sampai di area sini, kenapa nih? Oke, sorry. Apabila price sampai sini, di area sini belum sampai kita punya andai kata sudah sampai, oke, kita sambung nih. Apabila sudah sampai, kita punya
sell stop trigger, dan kita price akan membuat kenaikan, kita floating, dan lepas itu price membuat top yang ketiga, baru kita entry, baru kita profit. Oke. So ada dua cara untuk entry triple top. Oke. Cara untuk entry triple top. So ini cara yang pertama dan cara yang kedua yang ini. Oke, so kamu boleh tengok macam mana yang kamu suka lah. Mana entry yang kamu suka. Sama ada entry yang pertama kita floating kecil, entry yang kedua kita floating besar. So kita akan entry, saya tandakan kita punya entry trigger di area sini, dan manakala yang cara setup yang kedua entry di area sini. Price sudah membuat penurunan, memberi sedikit profit, dan price mantul semula naik ke atas. So di mana yang lebih baik? Oke, so kamu compare saja. Jadi semestinya yang tidak floating itu yang lebih baik kan daripada yang ada floating, betul kan? Oke, so kita akan cerita tentang area sini. Oke. Ya, kita delete dulu nih. Oke, first kali kita ada top yang pertama dan top yang kedua. Price sudah entry di area sini. Oke, price sudah entry di sini. Dan lepas tuh price membuat penurunan dan kita sudah profit sedikit, dan kita akan price mantul semula terus membuat penurunan sampai di sini sebanyak 140 pips. So entry ini lebih selamat, betul. Kita hanya floating, kita tiada floating, dan kita boleh layer double entry di area sini sebab price mantul naik ke atas. Oke, sekiranya kita entry menggunakan cara yang kedua, menggunakan sell stop. Apabila price naik ke atas, membuat penurunan dan naik atas semula, terus kita akan entry di area sini. So kita akan tengok di mana bottom, di mana bottom. Kita akan entry di area sini, dan price mengambil kita punya entry di area sini, dan kita floating, lepas itu baru price menurun. So entry yang pertama adalah yang terbaik kan untuk yang perjalanan candlestick seperti ini. Jadi kita akan tengok lagi macam mana, kita akan cari lagi candlestick chart pattern triple top yang seterusnya. So saya harap kamu boleh screenshot ini ya, screenshot sebagai kamu punya panduan lah. Terima kasih ya sudah datang. Oke, so kita akan tengok lagi, kita akan cari triple top yang seterusnya. Oke, so di mana yang lebih baik? Triple top yang seterusnya. Triple top ini sebenarnya jarang, tapi kalau ada confirm orang akan. Oke, so ini triple top So kita akan tandakan triple top kita di area sini. Oke, so first kali kita ada top yang pertama. Sini ya, top yang pertama nampak dan top yang kedua di area sini. So kita kasih kecil sedikit lah supaya nampak. Top yang kedua di area sini, dan top yang ketiga ada di sini. So cara entry dia, apabila price naik ke atas, turun bawah, dan price mantul semula, mengambil kita punya entry di area sini, dan price membuat penurunan. Price mantul semula naik ke atas, dan price terus membuat penurunan sampai di sini. So kita profit sebanyak berapa? Kita profit sebanyak 82 pips. So so ini cara entry yang bagus kan? Cara yang pertama, sekiranya kita entry di area sini, kita entry di area sini, di area sini. Top yang pertama di sini. So apabila price sudah mengambil kita punya PO dan
price mantul naik ke atas, kita floating beberapa pips, kita floating beberapa pips dan price turun atas, price membuat penurunan. So cara yang kedua adalah lebih kepada kita floating lah, kita floating di area sini ya, kita floating di area sini. Tapi cara yang pertama kita floating kecil saja di area sini. Oke. So ini adalah untuk triple top cara kita entry. So kalau untuk triple bottom, so kita terbalikan saja gambar ini. Jadi kita akan tengok macam mana cara kita entry di chart pattern double bottom. So ini ada double bottom. So first kali kita ada bottom yang pertama ataupun demand zone yang pertama, demand zone yang kedua, dan demand zone yang ketiga. Oke. So cara kita entry, kita sekiranya price sudah membuat penurunan, so saya lukis dan price membuat satu bottom yang pertama dan bottom yang kedua lebih tinggi. Oke. So bottom yang kedua lebih tinggi, kita ikut inilah. Pas tu price mantul naik membuat penurunan, naik mantul naik ke atas, dan bottom yang ketiga lebih tinggi. Pas tu baru price mantul semula naik ke atas. So kita ada berapa top di area sini? Kita ada bottom bawah. Kita ada 3 bottom ataupun 3 demand zone. So dalam supply and demand kita ada 3 demand zone. Jadi sekiranya kalau kita entry di area sini, kita akan floating sedikit saja di sini ya. Sedikit saja floating, 2 floating sedikit saja, dan price terus mantul naik ke atas. Oke. Sekiranya kita akan entry di area sini, oke, kita akan buat buy stop di area sini. Price sudah mengambil kita punya PO, dan price membuat penurunan, kita floating dan terus tembus. So di mana yang lebih bagus? Semestinya yang nomor 1 kan. Tapi so ini ada tapi ya. Untuk double top, triple top, kita kena tunggu di area sini. Di area sini. Bukan top, double bottom, triple bottom. Kita kena tunggu area sini. Tapi kalau kita tunggu area sini, kita akan dapat sekiranya price membuat hanya double top saja 2 dan terus tembus, so kita masih profit. Kita masih profit juga, dan kita punya profit lebih sedikit dibandingkan dengan sell limit. Tapi yang safety-nya, sekiranya price membuat double top, kita tiada floating, terus price ikut arah. So terus price sekiranya double top, price terus merespek kita punya top di area sini dan price terus tembus. So kita tidak floating. Oke, so kita akan teruskan dengan kita punya double top, double bottom di area sini. Oke, apabila price sudah membuat penurunan, mantul naik atas semula, turun dan mantul semula. Oke, kita entry di area sini. Kita sudah floating berapa? So kita sudah floating berapa di sini? Lepas itu price membuat kenaikan dan price membuat penurunan, kita floating lagi, dan baru itu price akan naik atas. So kita ada floating, cuma floating kita itu tidaklah terlalu besar, sebab kita punya entry di area sini. Entry kita di area sini, kenapa nih? Oke. Entry kita di area sini sudah trigger, oke? Dan price membuat penurunan dari sini ke sini, mantul semula naik ke atas, dan terus membuat penurunan dan mantul semula naik ke atas. So kita punya entry trigger di area sini, oke? Jadi untuk cara yang kedua, apabila price sudah membuat penurunan dan
membuat penurunan, mantul semula naik ke atas, price membuat penurunan, lepas itu kita akan entry di area sini. Oke, area sini akhirnya price mengambil kita punya PO dan terus buat penurunan dan mantul semula naik ke atas. Oke, so ini adalah cara yang kedua, tapi kita boleh replay untuk membuat cara yang ketiga sekiranya berlaku. Saya delete dulu nih. Kita boleh kita boleh nilai sendiri cara entry seperti ini. So yang tadi itu adalah cara entry memang yang standard. Jadi kita boleh nilai sendiri sekiranya price membuat demand zone yang pertama, demand zone yang kedua, dan apabila price sudah membuat penurunan di sini, kita akan entry di area sini. Kita akan entry sell buy stop. Kita akan entry buy stop di area sini. Apabila price sudah mengambil kita punya entry di area sini dan price terus tembus. So kita tidak entry di tengah-tengah. Kita boleh replay, kita tidak entry di sini, tapi kita expect price akan tembus di sini. Oke? Tapi the problem is, problemnya kalau kita buat setup seperti ini buy stop, sekiranya price tembus, kita sudah tertinggal market. So begitu cara entry yang pertama dan kedua. So paling bagus kita akan ikut cara entry yang seperti ini. Kita sudah ada confirmation bahwa price akan membuat kenaikan triple top, dan kita akan entry. Biarlah kita punya entry trigger di area sini dan kita punya stop loss kita ambil di area sini, dan kita sudah profit sebanyak sekiranya daripada sini ke sini kita sudah profit sebanyak 100 pips. Oke. So beginilah cerita dia untuk double top. So kita ada sekiranya double bottom, sekiranya kita entry di area sini, price sudah membuat penurunan dan kita floating sedikit dan price akan mantul naik ke atas, tapi kita menggunakan teknik buy limit. So kita menggunakan teknik buy limit di area sini. Oke. So nampak perbezaannya kan? Nampak perbezaannya. Tapi saya lebih suka ke arah buy stop. Oke. Sebab kebanyakan trader menggunakan skill buy stop, teknik buy stop. Tapi cara entry apabila price sudah membuat penurunan, baru kita entry di area sini. Oke, so kita akan cari double top. So sebenarnya kita tidak termasuk dalam pelajaran kita ataupun perkongsian untuk malam ini. Malam ini hanya untuk triple top saja, tapi cara entry ini berkaitan dengan triple top dan double top. Oke, so kita akan cari double top. So saya harap kamu paham di area sini. Saya harap kamu dapat tangkap apa yang saya sampaikan. Oke, so kita cari double top. Double top. Oke, so ini double bottom sudah kita jumpa. So double top lagi. Oke. So ini double top pun boleh, tapi kita cari yang lebih jelas lah. Kita cari yang lebih jelas untuk double top kita. Oke, ini lebih jelas lah. Ini lebih jelas. Oke. So kita akan tengok di area sini. Oke, so kita ada top yang pertama dan kita ada top yang kedua. Oke, top yang pertama dan top yang kedua. Oke. Oke, kita delete. Oke, so apabila price daripada sini naik atas, kita punya high, mencipta satu high di sini. Price membuat penurunan. Oke, apabila price sudah membuat penurunan, kita tidak akan entry di atas. Oke, tidak akan entry di atas. Apabila price naik ke atas,
mencipta satu demand zone di area sini, baru kita akan entry di demand zone. Sama ada kamu kasih lurus ataupun kasih miring pun boleh. Tapi kalau saya lebih suka pada 45 degree pun boleh. Oke, gini. So kita akan entry sell limit, sell stop di area sini ya. Kita akan entry sell stop di area sini dan akhirnya price terjun dan terjun sampai sini. Oke, so cara entry untuk double top cara yang kedua. So macam mana pula cara entry yang pertama? Oke, so kalau double top, cara entry yang double top ini, so kita tidak floating kan, betul kan? Kita tidak ada floating, kita risau price akan membuat kenaikan terus dan di situ kita floating habis-habisan. So kita mengelakkan floating. Jadi, oke, untuk entry yang kedua kita nampak top yang pertama di area sini dan kita respect apabila price membuat penurunan, kita respect price akan membuat double top dan price kita akan entry sell limit di sini. Kita akan entry sell limit di sini dan lepas itu price membuat penurunan. So di mana yang lebih baik? Oke, kalau tentang kita punya profit, sudah tentu sell limit lebih banyak daripada buy stop. Sekiranya kita kira sampai di sini saja. So sekiranya kita dari sell limit sampai ke sini kita dapat 95 pips. Oke. Dan sekiranya kita menggunakan sell stop, kita hanya dapat 72 pips. Oke. Tapi risiko, mana yang lebih tinggi risiko? Sudah pasti sell limit lebih berisiko daripada sell stop. So ini cara entry ini hanya daripada kamu saja, sebab apabila price membuat kenaikan di atas ini tiada traffic light. So price bila-bila boleh membuat kenaikan di atas, sebab di atas adalah angkasawan, tiada traffic light. Oke. Jadi sebab itu kenapa saya memilih menggunakan sell stop. Oke. So kita cari double bottom. Oke, kita cari double bottom. Double bottom di area sini. Oke. Double bottom di area sini. Oke, so di mana tempat kita entry? Cara entry yang pertama adalah di area sini, betul? Apabila price membuat penurunan, kita akan entry buy limit di area sini. Oke, kita akan entry buy limit di area sini. Jadi untuk cara yang kedua, apabila price sudah membuat kenaikan dan membuat penurunan, kita akan entry 45 degree di area sini. Dan kita meletakkan kita punya buy stop. So ya, di mana yang lebih banyak profit? So memang di area sini banyak profit, sebanyak 120 pips. Dibandingkan kita entry menggunakan buy stop, kita hanya dapat 93 pips. Tapi risiko untuk price membuat penurunan tembus adalah lebih tinggi daripada price membuat kenaikan, betul kan? Sebab di sini adalah satu agresif ataupun downtrend. Sekiranya kita entry di bawah sini, kita masih dilanda D5. Kita dilanda ketakutan. Apabila price sudah mengambil kita punya entry di sini, kita dilanda ketakutan untuk kita takut price tembus turun bawah. Kita risau price tembus turun bawah dan mengambil kita punya stop loss di area sini. Baru price akan mantul naik ke atas. Kebiasaannya begitu. Nanti kita akan cari sifat keadaan begini. Oke, so ini sell limit punya entry betul, tapi tidak selamat. Oke, tidak selamat. Oke, so kalau sell stop, apabila sekiranya price membuat penurunan, kita tidak risau tentang entry kita, sebab kita
belum kena trigger. Sebab yang trigger kan kita punya ataupun yang mengambil kita punya pending order ataupun buy stop adalah di area sini. So, sekiranya price membuat kenaikan, penurunan, kita tidak risau. Apabila price sudah membuat kenaikan, baru kita akan risau yang price membuat penurunan semula membentuk satu triple top. So, segalanya daripada kita, imajinasi kita macam mana. Sorry. Jadi sudah pasti kebanyakan orang memilih yang mengurangkan risiko, cara entry yang kurang risiko, walaupun profit sedikit tapi risiko yang lebih rendah. So kebanyakan trader di seluruh dunia memilih untuk menggunakan buy stop, tapi tidak salah menggunakan buy limit, tidak salah. Tapi lebih ramai orang menggunakan buy stop. Oke, so ini saranan saya juga. Kalau kita terjumpa seperti ini, lebih baik kita gunakan buy stop, bukan buy limit. Kita risau price tembus. So, kita akan cari keadaan yang berbeza daripada ini, oke? Kita akan cari keadaan yang berbeza seperti ini. Oke, so di mana? Kita akan cari kalau kita jumpalah. Oke, 1, 2, 3. Oke. Ini cantik sudah, tapi belum cantik berapa cantik lagi. Oke, so kita akan tengok yang ini. Yang ini. Oh, ini sudah kena ambil balik. So, ini sangat menakutkan lah. Oke. Area yang sangat bikin gementar orang bilang. Oke. So, ini sudah profit. Oke, so ini downtrend. Oke, ini ini tiada. Oke, area sini, ini sudah berlawanan. Oke, kita akan tengok. Kita kasih besar sedikit. Oke, so first kali price daripada sini mantul naik ke atas dan price membuat penurunan di area sini, betul. Dan apabila sampai di sini, kita akan entry untuk double top semula. Kita expect price akan membentuk lagi satu double top balik ataupun double top semula, dan kita akan entry di area sini. Kenapa nih? Kita akan entry di area sini. Oke. Kita akan entry di area sini, dan selepas itu price membuat kenaikan, mantul naik ke atas. Kita sudah floating di sini dan price turun bawah. Dan terus price membuat kenaikan terus. So kita kena stop loss. So ini yang di sebaliknya, oke? Di sebaliknya. Jadi macam mana pula cara entry untuk buy stop? Oke, buy stop. Oke, so kita delete nih. Kita akan entry di area sini, oke? First kali price naik membuat penurunan di sini ya, betul lah. Dan price akan terus naik ke atas. Apabila price sudah naik ke atas, kita akan entry di area sini. 45 degree ataupun lurus. Siapa yang entry lurus, selamat untuk double top. Dan siapa yang entry 45 degree, sudah kena stop loss. So saya selalu entry 45 degree, so saya sudah kena stop loss. Siapa yang entry lurus, so tidak kena stop loss. So begitulah dia punya sifat untuk keadaan. Sebenarnya loss tidak loss itu bergantung dengan jumlah peratusan orang yang saya sell dan buy sebenarnya. Oke. So kita akan tengok lagi yang membalas, oke? Price yang membalas. Sekiranya kita jumpa, kita akan buat setup dia lah. So ini yang sini pun kita boleh expect juga double top walaupun besar seperti ini, agak jauh jarak dia, kita masih boleh expect Kita masih boleh expect untuk double top di area sini ya.
kita boleh entry di sini, so sudah kena. Tapi risiko dia memang kuat lah, risiko dia memang kuat, dan kebanyakan orang tidak akan entry di sinilah, tidak akan entry. Tapi kita boleh entry juga. So di sini adalah setup structure breaker lah. Kalau kamu nampak, di sini kita ada lower high, dan tiba-tiba kita ada lower high, dan tiba-tiba price membreak kita punya lower high dan mencipta satu high. Dan selepas itu semestinya kita akan entry di mana, di area top yang seterusnya, yaitu yang inilah. Yang ini yang masuk structure market. Oke. Di area sini masuk structure market, yang sini tidak masuk di dalam structure market. So kita akan entry sini dan price naik turun dan membuat penurunan. So siapa yang ada belajar dengan saya tuh cara setup structure breaker tuh selalunya profit lah. So selalunya berlaku di keadaan end of trend dan sideways ya. So ini adalah berlaku di dalam keadaan downtrend to uptrend. So ini adalah end of trend dan terus mencipta satu trend yang baru, yaitu uptrend. Oke, so saya bagi teknik ya. Saya kongsikan teknik sedikit sebanyak. So jam tiada sudah kan. Jadi oke. So saya harap kamu paham video nih, cara untuk entry untuk chart reversal chart pattern. Reversal chart pattern sebenarnya banyak, tapi untuk kita punya perkongsian hari ini, untuk video kali ini saya akan berkongsi tentang triple top dan triple bottom saja. Dan cara entry-nya kita ada dua kan. Cara entry ada dua. Satu menggunakan untuk sell. Oke, saya simpan sinilah. Nah, kamu boleh screenshot nanti ya. Kita delete nih. Oke, untuk sell kita menggunakan sell limit dan sell stop kan. Dan sell stop. Oke. Untuk sell kita menggunakan sell limit dan sell stop, dan untuk buy demikian juga lah, kita menggunakan buy limit dan buy stop. Buy limit dan buy stop. Oke, so ini saja kamu kena ingat. So kamu boleh screenshot nih, kamu boleh simpan untuk kamu punya rujukan lah. So senang kan cara entry, cuma kita kena tahu pergerakan market lah, pergerakan market turun naik, cara entry kita macam mana. Adakah cara entry yang pertama atau cara entry yang kedua. Jadi sampai di sini saja video untuk kali ini. Kita akan berjumpa lagi di video-video seterusnya. Daripada saya Bob Rompuvan, saya adalah Sabahan Trader. Kita akan jumpa lagi di video-video seterusnya. Bye bye.